Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 9. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makanan lokal dari NTT. Untuk itu, kami perkenalkan anggota kelompok kami, Ketua Safira Rasbowi, anggota Samaria Inelea Adu, Teresia Moi, Sebastiano Jeffrey Ngangu, Simeon Olanda Palavi, dan Simplicius Bugis Arianto. Masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi kuliner kaya dan beragam. Makanan lokal seperti jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan menjadi makanan pokok. Meskipun saat ini beras mulai digemari. Keberagaman kuliner NTT mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat yang unik dan berharga. Kuliner NTT bukan hanya mengenyangkan, tapi juga mengandung nilai budaya dan kearifan lokal yang unik. Menikmati kuliner NTT adalah cara untuk mengenal budaya dan tradisi masyarakat setempat. Nah, yang pertama makanan lokal dari Manggarai, yaitu kolo. Kolo adalah nasi yang dimasak bukan menggunakan periuk atau rice cooker, namun dimasak menggunakan bambu, dibakar. Setiap ruas bambu dipotong, lalu diisi dengan beras dicampur dengan air, dan juga bisa ditambahkan bumbu dapur untuk menambah rasa seperti santan kelapa, kunyit untuk bahan pewarna, dan umbi dan bumbu lainnya. Bahan dan cara pembuatan kolo. Bahan membuat kolo itu sendiri adalah beras secukupnya, garam secukupnya, bumbu-bumbu penyedap dan pewangi alami seperti daun pandan, santan kelapa, dan juga ada peralatan yang digunakan seperti daun pisang, batang bambu muda berdiameter sekitar 7 cm dengan panjang 30 cm hingga 40 cm dan juga tungku api. Cara pembuatan kolo. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, cucilah beras hingga benar-benar bersih, kemudian tiris dan campurkan bumbu-bumbu dan santan kelapa ke atasnya. Ketiga, masukkan daun pisang sebagai alas, kemudian masukkan beras ke dalam bambu. Keempat, tambahkan air atau santan kelapa secukupnya. 5, tutup lubang bambu dengan daun pisang. Yang keenam, taruhlah bambu berisikan beras di perapian selama 30 sampai dengan 40 menit. Dan dalam pembakaran juga, kita jangan lupa memutarkan posisi bambu agar kolo matang secara merata. Yang ketujuh, setelah itu, bambu berisi kolo diangkat, didinginkan, lalu dibelah untuk mengeluarkan kolo. Manfaat kolo. Manfaat dari kolo sendiri adalah sebagai sumber karbohidrat. Kolo merupakan sumber karbohidrat yang penting bagi tubuh. Beras yang dimasak di dalam bambu menghasilkan aroma dan rasa yang khas dan lebih pulen dibandingkan nasi putih biasa. Untuk teknik pengemasan sendiri, kolo tidak memiliki teknik pengemasan secara baik. Karena kolo adalah makanan yang siap disantap, jadi dia tidak memiliki teknik pengemasan yang modern. Yang kedua, rebok. Rebok adalah makanan yang terbuat dari tepung, jagung, beras, dan parutan kelapa. Bagi masyarakat Manggarai, rebok merupakan makanan yang memiliki nilai tinggi karena pembuatannya yang sangat lama. Karena itu, bagi seseorang yang mampu membuat rebok akan sangat diapresiasi. Bahan dan cara pembuatan rebok. Yang pertama, bahan yaitu tepung beras, kelapa parut, telur, vanili, dan gula. Cara pembuatan rebok. Masukkan tepung beras, kelapa parut, telur, dan vanili dalam satu wadah. Yang kedua, aduk hingga rata dan remas-remas adonan hingga kalis alias tidak lengket dan menyerupai gumpalan-gumpalan kecil. Yang ketiga, siapkan wajan tanpa minyak. Yang keempat, masukkan adonan tadi ke dalam wajan, sangrai atau goreng tanpa minyak hingga berwarna coklat muda. Sebelum disajikan, tambahkan gula pasir jika
Manfaat rebok. Rebok adalah sumber energi yang baik karena mengandung karbohidrat dari tepung, beras, atau jagung. Karbohidrat diubah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama tubuh. Baik, yang berikut adalah keparak. Keparak adalah salah satu kuliner dari Sumba yang cukup populer. Makanan olahan ini berasal dari jagung. Salah satu jenis jagung yang terkenal di Sumba adalah jagung pulut putih. Bahan dan cara pembuatan keparak. Bahan keparak. Keparak adalah makanan khas Sumba yang terbuat dari bahan seperti jagung tumbuk, beras atau sagu. Ketiga bahan itu dicampur dengan kacang yang dihaluskan, kelapa dan gula pasir. Bahan-bahan tersebut dipanggang hingga matang atau berubah menjadi warna kekuning-kuningan dan mengumpal. Cara pembuatan keparak. Salah satu olahan jagung terkenal dari Sumba yaitu keparak. Keparak adalah dari jagung tumbuk atau biasa juga beras dan sagu, kemudian digoreng tanpa minyak atau teknik pengolahan sangrai. Dicampur juga dengan kacang tumbuk, kelapa, gula pasir. Selanjutnya bahan digoreng. Bahan-bahan digoreng dicampur dengan kelapa dan juga pasir. Nah, bahan-bahan yang sudah disangrai hingga matang tadi akan berubah warna agak kuning-kuningan dan akan mengumpal. Jika sudah dalam bentuk tersebut, maka akan bisa angkat dan bisa langsung dinikmati bersama. Manfaat keparak. Keparak juga bisa dijadikan makanan sehari-hari karena memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan lemak nabati yang cukup tinggi. Yang berikut makanan khas dari timur yaitu jagung bose. Jagung bose adalah sebuah olahan jagung berupa bubur jagung unik yang juga merupakan hidangan tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Bubur yang mengandung campuran daging C ini biasa juga dimakan bersama ikan bakar sebagai ganti nasi. Dalam hidangan ini juga terkandung campuran kacang merah dan kacang tanah di dalamnya. Kesan gurih yang ada pada bubur ini dikarenakan hidangan ini mengandung juga santan kelapa. Komponen jagung bose. Yang pertama 800 gram jagung bose, 150 gram kacang merah, 250 gram labu kuning, 1200 ml air, 60 gram santan. Yang berikut 1/2 sendok teh garam, dan yang terakhir 1 sendok makan gula. Proses pembuatan jagung bose. Yang pertama siapkan semua bahan. Yang kedua potong kecil labu kuning, lalu cuci bersih dan sisihkan. Pipih jagung, lalu cuci bersih dan sisihkan. Masukkan air dalam panci, didihkan. Masukkan jagung dan masak hingga lunak. Setelah lunak, masukkan labu. Masak sampai mendidih. Lanjut masukkan air santan, aduk hingga merata. Masukkan garam dan gula. Masak lagi sampai mendidih dan air sedikit surut. Matikan api dan jagung bose siap disajikan selagi hangat. Manfaat jagung bose menurut penelitian dari Universitas Kristen Setiawacana, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan kandungan gizi pada jagung bose yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Lantas apa saja manfaat jagung bose untuk kesehatan? Yang pertama untuk penderita diabetes. Jagung bose mengandung karbohidrat yang sama dengan nasi. Bahkan jagung sangat baik bila dikonsumsi secara rutin oleh penderita diabetes. Ini karena kadar gula dalam jagung bose cukup rendah sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, menjaga kepadatan tulang. Selain sumber karbohidrat, jagung bose dapat dimanfaatkan sebagai makanan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Makanan jagung ini juga bisa menjadi sumber kalsium untuk orang yang kesulitan mencerna susu atau mengalami intoleransi laktosa. Yang ketiga, melancarkan saluran pencernaan. Jagung bose juga mengandung serat yang dapat melancarkan pencernaan.
Serat ini akan dicerna lebih lama dan membuat saluran pencerna lebih aktif. Berkat kandungan seratnya, jagung dapat dikonsumsi untuk meringankan gejala hingga mencegah sembelit. Jagung buasa termasuk makanan lokal yang bergizi tinggi karena mengandung karbohidrat, protein dari kacang-kacangan dan ikan teri, serta vitamin dari sayuran. Selain itu, jagung buasa memiliki kadar gula yang rendah. Hidangan ini dapat dinikmati oleh semua orang dari berbagai golongan usia dan baik untuk kesehatan. Baik, berikutnya adalah makanan khas dari Rotendao, yaitu tenteng. Tenteng sendiri adalah makanan khas tradisional Rotendao yang biasanya dijadikan cemilan. Makanan ini berbentuk pipi dan warnanya coklat kemasan yang bahan utamanya adalah kacang dan gula. Untuk bahan dan cara pembuatan tenteng sendiri, bahan-bahan yang diperlukan adalah 250 gram kacang tanah, 200 gram gula merah yang disisir atau sudah dipotong kecil-kecil, lalu 400 ml air, 1/4 sendok teh garam, dan daun pandan. Untuk daun pandan sendiri itu opsional, bisa ditambahkan sesuka hati. Untuk cara pembuatan tenteng sendiri, yang pertama rendam kacang tanah dalam air selama minimal 2 jam atau semalaman hingga lunak. Yang kedua, tiriskan kacang lalu rebus dalam air mendidih selama sekitar 30 menit atau hingga kacang empuk, lalu tiriskan kembali. Yang ketiga, haluskan kacang yang sudah direbus dengan menggunakan blender atau food processor atau ditumbuk manual. Di sini saya menyarankan untuk ditumbuk manual saja agar tidak terlalu halus. Dan yang keempat, di dalam panci campurkan kacang yang sudah halus, gula merah, air, garam, dan daun pandan jika teman-teman mau. Yang kelima, masak campuran tersebut di atas api sedang sambil diaduk terus-menerus agar tidak gosong di bagian bawahnya. Lalu yang keenam, aduk hingga campuran mengental atau menyatu serta gula merah menjadi larut sepenuhnya. Proses ini biasanya agak lama, memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Yang ketujuh, setelah mencapai konsistensi yang diinginkan, mungkin teman-teman mau agak lebih kental atau lebih bagaimana, teman-teman mau ukur sendiri, teman-teman lalu matikan api. Yang kedelapan, teman-teman bisa langsung sajikan tenteng yang sudah jadi. Teman-teman bisa taruh di piring atau dimanapun terserah teman-teman. Dan jika teman-teman mau, bisa ditambahkan taburan kelapa di atasnya sebelum disajikan. Manfaat makan khas seperti tenteng dari Pulau Rotendao ini juga dapat merujuk kepada nilai gizinya, kandungan nutrisi atau dampak positif yang dimiliki terhadap kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Itu saja. Berikutnya makanan khas tradisional daerah Bejawa, Ngada, Suiwuu. Suiwuu adalah makanan khas tradisional daerah Bejawa di Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Suiwuu ini mengandung sumber protein hewani yang diolah oleh nenek moyang sejak zaman dahulu dan menjadi pengganti lauk yang sangat digemari oleh masyarakat Ngada, terlebih khusus di suku Bejawa. Makanan ini berbahan dasar lemak daging babi segar yang sudah dimasak terlebih dahulu dengan campuran tepung jagung yang memiliki kualitas baik dan diberi garam sebagai pengawet. Bahan dan cara pembuatan suiwuu. Bahan utama dari pembuatan suiwuu yang pertama, 1 kg daging babi segar bagian lemak, 500 gram tepung jagung dan garam. Cara pembuatan suiwuu. Daging dipotong terlebih dahulu dengan ketebalan 5 cm. Daging kemudian dicuci dan ditiriskan. Campurkan tepung jagung dan garam. Daging yang sudah ditiriskan lalu dilumuri dengan tepung jagung dan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Daging yang sudah dilumuri dengan tepung jagung lalu disimpan dalam tuku. Tuku adalah 3 ruas bambu tua yang kulitnya telah disepa atau dibersihkan. Ruas bambu harus sudah tua, dindingnya dihaluskan dengan sayatan pisau dan ujung bambu diberi penutup. Fungsi dari tuku ini agar mengurangi keluar masuknya udara sehingga daging tidak cepat membusuk. Berikutnya, manfaat dari suiwuu. Yang pertama, kaya akan protein. Suiwuu yang terbuat dari lemak daging babi diawetkan mengandung protein yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh.
Kedua, sumber energi. Lemak babi yang terdapat dalam suiwu juga dapat memberi energi yang cukup bagi tubuh. Kesimpulannya, makanan khas NTT memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti karbohidrat, protein, dan lemak nabati. Ini menunjukkan bahwa masyarakat NTT telah mengembangkan makanan lokal yang tidak hanya lezat tetapi juga menyediakan nutrisi penting dan mengutamakan kesehatan. Terima kasih.